Setiap malam, di bawah hamparan bintang-bintang, Ka'bah berdiri megah menyambut para tamunya. Dari segala penjuru dunia, mereka datang dengan satu tujuan memenuhi panggilan ilahi, Mekah, kota yang menyimpan sejuta kisah. Tempat di mana Ibrahim membangun rumah Allah, di mana Muhammad menerima wahyu pertama, dan di mana umat Islam dari berbagai bangsa melebur menjadi satu dalam balutan kain ihram putih. Bayangkan ribuan bahkan jutaan manusia berputar mengelilingi Ka'bah dalam gerakan yang sempurna. Suara takbir menggetarkan jiwa, air mata mengalir penuh syukur. Bismillah. Perbedaan status, ras, dan bangsa lenyap. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati di hadapan Yang Maha Kuasa. Mekah bukan sekadar kota, ia adalah saksi bisu perjalanan spiritual manusia. Tempat di mana langit dan bumi seakan bertemu, dan di mana hati menemukan kedamaian sejati. Pernahkah Anda merenungkan, mengapa dari sekian banyak ibadah dalam Islam, haji memiliki tempat yang begitu istimewa? Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Bayangkan sejenak, hamparan padang pasir yang luas membentang hingga ke ujung horizon, di tengahnya berdiri megah Baitullah, saksi bisu perjalanan umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim. Namun tahukah Anda, haji bukan sekadar tradisi yang diwariskan turun-temurun. Allah SWT dengan jelas berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini turun bukan tanpa makna. Dia bukan sekadar perintah untuk melakukan perjalanan fisik. Lebih dari itu, ia adalah panggilan suci, seruan jiwa untuk kembali ke pusat tauhid kita. Setiap langkah menuju Baitullah adalah langkah menuju kesucian diri. Ketika kita berbicara tentang mampu dalam konteks haji, ini bukan hanya tentang kemampuan finansial. Ini tentang kesiapan jiwa, mental, dan spiritual. Karena haji adalah perjalanan transformatif yang mengubah seseorang menjadi insan yang lebih baik. Bayangkan ribuan, bahkan jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia, berkumpul di tanah suci, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda budaya. Namun dipersatukan dalam satu tujuan, menghadap Allah SWT. Inilah keajaiban haji yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata. Setiap ritual dalam haji memiliki makna mendalam, dari tawaf mengelilingi Ka'bah yang mengajarkan bahwa Allah adalah pusat kehidupan kita, hingga sa'i antara Safa dan Marwah yang mengingatkan pada perjuangan Siti Hajar. Setiap langkah adalah pembelajaran, setiap gerakan adalah ibadah. Wukuf di Arafah, puncak dari ibadah haji, adalah momen yang menggambarkan bagaimana manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Disinilah kita diingatkan akan pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah SWT, ketika Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Dia membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya, karena haji yang mabrur, yang diterima Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Bukankah ini motivasi terbesar bagi setiap muslim untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin? Mungkin saat ini, Anda belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, namun, mulailah mempersiapkan diri, baik secara material maupun spiritual, karena ketika panggilan itu datang, Anda harus siap menjawabnya dengan sepenuh hati. Haji adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama universal. Ia mempersatukan umat dalam skala yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia. Setiap tahun, Ka'bah menjadi saksi persatuan umat Islam, mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, semua manusia setara. Jika Anda sedang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji, ingatlah bahwa persiapan terbaik bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam pemahaman dan kebersihan hati. Karena haji sejati adalah perjalanan menuju Allah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya awal mula berdirinya bangunan suci Ka'bah yang kita kenal saat ini? Mari kita merenungkan sejenak kisah agung yang terjadi ribuan tahun silam. Jauh sebelum gedung-gedung pencakar langit berdiri, jauh sebelum teknologi modern ada, di tengah hamparan padang pasir yang gersang, berdirilah sebuah kisah ketaatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, membangun rumah Allah dengan tangan mereka sendiri. Bayangkan, di bawah terik matahari gurun Arabia, dua sosok mulia ini mengangkat batu demi batu. Setiap batu yang mereka letakkan bukan sekadar material bangunan biasa. Setiap gerakan tangan mereka adalah wujud pengabdian. Setiap tetes keringat adalah saksi ketulusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, dengan kearifan dan kebijaksanaannya,
memimpin pembangunan ini atas perintah langsung dari Allah, sementara Ismail, dengan semangat mudanya, tak kenal lelah membantu ayahnya. Mereka membangun fondasi, menegakkan dinding, menyusun batu demi batu dengan penuh kehati-hatian dan keikhlasan. Tahukah sahabat? Setiap sudut Ka'bah menyimpan makna mendalam. Ketika mereka meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah, itu bukan sekadar ritual pembangunan, itu adalah momen sakral yang kemudian menjadi cikal bakal ritual tawaf yang kita kenal sekarang. Pembangunan Ka'bah ini menjadi titik awal dari seluruh rangkaian ibadah haji yang kita kenal, sa'i, misalnya, mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya, wukuf di Arafah, mengingatkan kita pada tempat berkumpulnya seluruh umat untuk bermunajat kepada Allah. Ketika kita melihat Ka'bah hari ini, yang kita saksikan, bukan hanya sebuah bangunan berbentuk kubus yang megah. Yang kita lihat adalah saksi bisu dari ketaatan dua hamba Allah yang luar biasa. Setiap sudutnya menceritakan kisah pengorbanan, setiap batunya mengajarkan makna keikhlasan. Ka'bah bukan sekadar kiblat salat kita, ia adalah simbol persatuan umat Islam sedunia. Ketika jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul mengelilinginya, mereka mengulang jejak sejarah yang dimulai oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ribuan tahun silam. Sahabat yang budiman, kisah pembangunan Ka'bah ini mengajarkan kita bahwa setiap amal ibadah, sekecil apapun, memiliki nilai yang sangat berharga di sisi Allah. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah batu demi batu, mari kita bangun keimanan kita langkah demi langkah. Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya perjuangan seorang ibu? Di tengah padang pasir yang gersang, di bawah terik matahari yang membakar, seorang perempuan bernama Hajar berlari dengan putus asa di pelukannya. Bayi kecil Ismail menangis kehausan. Bayangkan betapa pedihnya hati seorang ibu melihat anaknya menderita. Namun Hajar tidak menyerah. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, dia berlari dari Bukit Safa ke Marwah, berulang kali 7 kali, kakinya lelah, tenggorokannya kering, tapi hatinya tetap teguh. Ya Allah, jika ini kehendakmu, berilah kami jalan keluar. Doanya dalam setiap langkah. Inilah perjuangan seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi sang buah hati. Dan Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Dari kaki mungil Ismail, memancarlah mata air Zam-Zam, air kehidupan di tengah padang tandus, mukjizat yang hingga kini masih mengalir. Menjadi saksi keagungan Allah dan keteguhan hati seorang hambanya. Kisah ini bukanlah sekadar cerita masa lalu. Allah mengabadikannya dalam ritual sa'i, salah satu rukun ibadah haji. Setiap tahun, jutaan umat Islam melangkahkan kaki mereka, mengikuti jejak Hajar, mengenang perjuangannya, meresapi makna pengorbanannya. Sa'i mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita harus terus berusaha. Meski situasi tampak mustahil, meski rintangan menghadang di depan mata, kita tidak boleh menyerah. Karena di balik kesulitan, selalu ada pertolongan Allah yang menanti. Ketika kita merasa lelah dalam menjalani kehidupan, ingatlah Hajar. Seorang perempuan yang Allah pilih untuk memberi teladan kepada seluruh umat manusia, tentang kekuatan cinta seorang ibu, tentang keteguhan iman kepada Allah, tentang keyakinan bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Subhanallah, betapa indahnya Islam memuliakan perjuangan seorang perempuan, mengabadikannya dalam ritual ibadah yang akan terus dikenang hingga akhir zaman, menjadikannya inspirasi bagi siapapun yang sedang berjuang menjalani kehidupan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah selalu bersama hambanya yang tidak putus asa, yang terus berusaha meski dalam kesulitan, yang tetap yakin meski dalam ketidakpastian. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, maka jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian kehidupan. Teruslah berlari antara Safa dan Marwah kehidupanmu. Yakinlah bahwa Allah Maha melihat setiap langkah perjuanganmu, dan pertolongannya pasti akan datang dalam waktu dan cara yang terbaik menurutnya. Lihatlah para jamaah yang berlinang air mata di hadapan Ka'bah. Mereka mengenakan pakaian ihram, kain putih sederhana yang menghapus segala status duniawi. Tak ada lagi yang kaya atau miskin, tak ada lagi yang tinggi atau rendah. Yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta di Multazam, tempat mustajab antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ribuan tangan terangkat, bibir-bibir bergetar melantunkan doa. Air mata mengalir tanpa henti. Inilah momen ketika hati yang keras mulai melembut, ketika ego yang tinggi mulai lurut. Pernahkah kita bertanya,
mengapa kita mengenakan pakaian ihram yang putih bersih? Ya, kain ini mengingatkan kita akan kain kafan, seolah Allah ingin menyadarkan kita, suatu hari nanti, kita akan kembali kepadanya hanya dengan kain putih ini. Tak ada harta, tak ada jabatan, tak ada popularitas yang bisa kita bawa. Disinilah kita diajak untuk merenung dalam-dalam, siapakah aku sebenarnya? Seorang hamba yang lemah, yang tak memiliki apa-apa kecuali rahmat-Nya. Kepada siapa aku akan kembali? Hanya kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara kita dengan kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, langkah demi langkah mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari pusaran dunia. Setiap putaran adalah simbol bahwa hidup ini hanyalah perjalanan, dan Ka'bah, rumah Allah yang sederhana namun agung itu, menjadi pusat gravitasi spiritual yang menarik jutaan hati untuk kembali pada fitrahnya. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar, seorang ibu yang berlari dengan keyakinan penuh kepada Allah, mencari air untuk putranya di tengah padang pasir yang gersam, dan Allah menghadirkan mukjizat Zamzam, mata air yang tak pernah kering hingga hari ini di padang Arafah. Tempat Adam dan Hawa dipertemukan kembali setelah terpisah dari surga. Kita berdiri bersama jutaan muslim dari seluruh dunia, berbeda bahasa, berbeda budaya, namun satu dalam tujuan, memohon ampunan Allah. Disinilah kita merasakan keagungan Islam yang melampaui sekat-sekat duniawi. Setiap ritual haji mengajarkan kita untuk menanggalkan ego. Ketika melempar jumrah, kita tidak sedang melempar setan di luar sana, tetapi setan dalam diri kita sendiri, kesombongan, kedengkian, keserakahan, dan segala sifat buruk yang menghalangi kita dari Allah. Maka, haji bukanlah sekadar ritual tahunan, ia adalah sekolah kehidupan yang mengajarkan kita tentang makna kemanusiaan yang sejati, tentang kepulangan spiritual kepada Allah, tentang penyucian jiwa yang harus kita jaga hingga akhir hayat. Sahabat yang dimuliakan, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengunjungi rumah-Nya, untuk merasakan kedamaian berdoa di multazam, untuk membersihkan diri dari noda-noda duniawi. DN yang terpenting, untuk kembali pulang sebagai manusia yang lebih baik, yang lebih dekat kepadanya. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan sharing ini. Jika Anda mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang makna sejati dari perjalanan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasakan getaran hati yang begitu dalam saat berada di hadapan Ka'bah? Saat kaki melangkah di tanah suci, saat mata memandang Baitullah untuk pertama kali, ada sesuatu yang tak terjelaskan yang menggetarkan seluruh jiwa kita. Disinilah, di tempat yang penuh berkah ini, ribuan jamaah berdiri dengan pakaian ihram putih mereka. Tak ada lagi status, tak ada lagi pangkat, tak ada lagi perbedaan kaya dan miskin, semua sama di hadapan Allah. Kain putih yang kita kenakan seolah mengingatkan kita pada kain kafan pengingat bahwa suatu saat kita semua akan kembali kepadanya. Lihatlah para jamaah yang berlinang air mata di multazam, tempat istimewa di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini, menjadi saksi bisu tangisan hamba-hamba Allah yang rindu akan ampunannya. Disinilah, doa-doa mengalir tanpa henti, seperti air mata yang membasahi pipi para jamaah. Haji bukan sekadar ritual fisik, ia adalah perjalanan ruhani yang mengajak kita menemukan kembali jati diri yang sebenarnya. Setiap langkah tawaf, setiap putaran mengelilingi Ka'bah, adalah simbol bagaimana kita harus selalu menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, kita mengikuti jejak Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya. Pengorbanan seorang ibu yang begitu tulus, yang kemudian diabadikan Allah dalam ritual ibadah haji. Bukankah ini mengajarkan kita tentang tawakal yang sejati? Di Padang Arafat, tempat di mana Adam dan Hawa dipertemukan kembali, kita berdiri bersama jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia. Wukuf di Arafah menjadi momen yang paling menggetarkan, saat kita benar-benar merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Disinilah kita bertanya pada diri sendiri, siapakah aku sebenarnya? Dan kepada siapa aku akan kembali? Melempar jumrah di Mina bukan sekadar melempar batu ke tiang, ia adalah simbol perlawanan kita terhadap godaan syaitan, terhadap ego dan nafsu yang selama ini mungkin menguasai diri.
Setiap lemparan adalah tekad untuk membersihkan diri dari segala kotoran hati. Subhanallah, betapa indahnya ketika kita menyadari bahwa setiap ritual dalam ibadah haji memiliki makna yang begitu dalam. Ia mengajarkan kita untuk menanggalkan ego, melepaskan diri dari belenggu duniawi, dan kembali kepada fitrah kita yang suci. Di Multasan, tempat mustajab ini, para jamaah menangis terseduh. Ada yang bersujud, ada yang berdiri dengan tangan terangkat tinggi, ada yang berbisik lirih memohon ampunan. Semua larut dalam kerinduan kepada Allah. Inilah momen di mana kita benar-benar merasakan betapa kecilnya diri di hadapan keagungannya. Saudaraku, perjalanan haji adalah undangan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ia adalah kesempatan untuk membersihkan diri, untuk kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Setiap tetes air mata di tanah suci adalah saksi pertaubatan kita, saksi kerinduan kita untuk kembali kepadanya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat mengunjungi rumahnya, untuk dapat merasakan getaran iman yang tak terlukiskan ini. Dan bagi yang sudah pernah berkunjung, semoga Allah menerima hajinya dan mengabulkan doa-doanya. Mekah, sebuah nama yang menggetarkan hati setiap muslim, tempat di mana langit dan bumi seakan bertemu dalam harmoni spiritual yang tak terlukiskan. Pernahkah Anda membayangkan ketika kaki pertama kali menginjak tanah suci ini? Ketika mata pertama kali menangkap siluet megah Ka'bah yang berdiri kokoh? Saat itu, waktu seolah berhenti. Yang terdengar hanyalah detak jantung Anda dan bisikan takbir yang mengalun lembut. Disinilah, di tengah padang pasir yang gersam, berdiri sebuah magnet spiritual yang telah menarik jutaan hati selama berabad-abad. Setiap tahun, seperti sungai manusia yang mengalir, para jamaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka datang dengan satu tujuan, menjawab panggilannya. Mekah bukan sekadar kota, ia adalah saksi bisu perjalanan spiritual umat manusia. Di sini, di tempat yang sama, Nabi Ibrahim mengangkat fondasi Ka'bah. Di sini pula, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama yang mengubah sejarah peradaban. Bayangkan saat Anda melakukan tawaf. Ribuan manusia bergerak dalam satu putaran yang sempurna, menciptakan panorama keindahan yang tak ada duanya. Ketika matahari terbit dari balik Ka'bah, cahayanya seakan membawa pesan. Disinilah tempat kita menemukan kembali esensi kehidupan. Setiap langkah di Mekah adalah sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa. Setiap sudut kotanya menyimpan kisah. Di setiap batunya menyimpan doa, dan setiap hembusan anginnya membawa zikir yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Mekah tetap berdiri dengan keanggunannya. Ia menjadi pengingat bahwa di antara gedung-gedung pencakar langit dan teknologi canggih, masih ada ruang suci untuk kembali pada fitrah, untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Mekah akan selalu memanggil. Bukan karena kemegahan bangunannya, bukan karena keramaian jamaahnya, tapi karena ia adalah janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang rindu, janji bahwa di tengah dunia yang semakin kompleks, masih ada tempat untuk menemukan kedamaian sejati. Ketika Anda berdiri di hadapan Ka'bah, semua gelar duniawi luruh, yang tersisa hanyalah Anda sebagai hamba. Di hadapan Sang Pencipta, disinilah kita semua sama, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang merindukan kedekatan dengannya. Setiap doa yang dipanjatkan di sini terasa berbeda. Setiap air mata yang mengalir terasa lebih bermakna, karena disinilah, di tanah yang diberkahi ini, langit seakan lebih dekat, dan Allah seakan lebih mendengar. Mekah adalah pengingat bahwa di tengah kesibukan dunia, kita perlu berhenti sejenak, untuk merenung, untuk bersyukur, untuk kembali pada tujuan sejati penciptaan kita. Ia adalah os di tengah padang pasir kehidupan, tempat di mana jiwa yang haus menemukan kesejukan. Di mana hati yang gersang menemukan kesuburan, di mana roh yang lelah menemukan peristirahatan. Mekah adalah rumah bagi setiap muslim yang merindukan kedamaian, yang mencari jawaban, yang ingin kembali pada fitrahnya sebagai manusia yang bertauhid, dan panggilan Mekah akan terus bergema, menembus ruang dan waktu, melewati generasi demi generasi. Karena selama masih ada jiwa yang merindukannya, Mekah akan tetap menjadi magnet spiritual yang tak tertandingi. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini. Jika Anda tersentuh dengan pesan ini, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga merindukan Baitullah. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk dapat mengunjungi rumahnya yang suci. Amin.